Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Salsa bikin muak dan geram warganet. Saya pun sudah sangat muak dan geram dengan si salsa ini. Kenapa? Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Yuk langsung kita tonton videonya berikut ini. Indonesia sedang krisis demokrasi yang menyedihkan sekali. Kayak media-media semua udah dibuka menjadi suara dan bersuara. Hanya beberapa media yang memang tidak terafiliasi dengan partai politik atau yang bisa bersuara sampai saat ini. Woi, antek asing yang katanya kau akan melawan Prabowo jika tidak dipenuhi kepentinganmu itu. Kalau kau memang gentleman, datang ke Indonesia. Ngapain kau di luaran sana? Sampaikan itu dengan elegan, dengan halus, dan penuh dengan etika. Bukan arogan. Hah? Kalau kau mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak pro rakyat, kita bisa uji. Ada track recordnya. Bahkan ketika waktu itu beliau kalah, beliau pernah masuk dalam HKTI, memperjuangkan kedaulatan pangan, memperjuangkan rakyat, membuat gerakan Indonesia Raya. Bahkan ketika hari duka beliau, ketika meninggalnya ayahanda beliau, beliau masih memikirkan bangsa. Seorang patriot yang memiliki kecintaan yang mendalam untuk negara. Ini baru bicara seolah-olah kau membela rakyat, membela kepentingan umum, koar-koar, tapi kau di luar. Nah, patut nggak saya curiga bahwa jangan-jangan Anda antek asing? Di mana afiliasimu? Kemana afiliasimu? Kita harus waspada, guys. Salsa, enak kau ya berdiri di Denmark, taruh-taruh foto korban lalu disejajarkan dengan foto Presiden Prabowo. Dari jauh kau mau main framing seolah-olah semua salah Pak Prabowo. Macam tahu aja kau panasnya di negeri ini. Aparat yang berdarah-darah jaga demo tentang rakyat yang jadi korban provokatormu. Udah nyaman kan kau hidup di luar negeri? Lalu kau jadikan penderitaan orang lain untuk panggungmu. Kalau kau benar peduli, turun ke tanah air, rasakan langsung, jangan pura-pura jadi pahlawan dari kejauhan. Padahal semua provokator berselimut diaspora. Bahasa kau revolt, rebel itu apa? Pantasan dibilang Pak Prabowo kalau itu ada dugaan makar. Terus apa kabar dengan korban yang jatuh diakibatkan demonstran? Hah? Kok diam kau? Kalian buat warga negara Indonesia yang pintar, jangan pernah dukung si salsa. Lama-lama orangnya agak lain, entah apa kepentingannya. Star syndrome kau ya? Iya kan? Si salsa ini betul-betul bikin geram ya. Di saat situasi Indonesia udah mulai kondusif, ada aja ya tingkahnya. Ini lagi menjelek-jelekkan negara Indonesia di negara orang lain. Bisa-bisanya foto Pak Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Raka Buming Raka ya, yang tengah-tengahnya ada bendera diletakkan di kursi, dan foto Presiden dan Wapres itu menutup telinganya begini. Salsa juga bilang kalau media-media di Indonesia itu dibungkam oleh pemerintah, maksudnya ya. Astagfirullah. Ini betul nih. Mungkin inilah yang disebut Pak Prabowo salah satunya antek asing ya. Presiden Prabowo, presiden omon-omon, presiden tidak bisa bekerja, presiden hanya tahu goyang, tahu joget. Ini pernyataan sebagian orang yang meragukan kepemimpinan Bapak Prabowo. Tapi kalian semua saya ingatkan bahwa hanya di era Bapak Prabowo semua kejahatan mafia terungkap. Kejahatan tanah, kejahatan perkebunan, kejahatan pertanian, kejahatan pertambangan, kejahatan minyak, kejahatan gas, semua kejahatan terungkap di era Bapak Prabowo Subianto. Betul. Bahkan seluruh menteri-menteri yang selama ini kita anggap baik di era Bapak Prabowo ditangkap. Kita semua harus bersyukur dengan adanya presiden seperti ini. Presiden tegas, presiden santun, bekerja keras, tegas, berani. Kita butuh presiden macam apa lagi? Ya, ayo berikan dukungan, berikan kehormatan, berikan kepercayaan. Saya yakin di tangan Bapak Prabowo Indonesia akan maju. Di tangan Bapak Prabowo akan disegani dunia. Kita jangan terus merongrong. Segala macam isu dibangun seolah-olah beliau tidak bisa bekerja. Apa yang kalian lihat selama ini? Coba cek kinerjanya. Pada saat pertama kali dilantik, diungkap kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun. Tidak lama kemudian diungkap kasus kejahatan oplosan BBM di Pertamina yang melibatkan hampir 1.000 triliun. Uang-uang negara ini diselamatkan oleh Bapak Prabowo, bos. Kalian jangan hanya tahu bicara saja, tahu kritik saja. Bilang presiden omon-omon, kau yang omon-omon.
saya sebagai anggota DPD RI akan terus memberikan dorongan kepada Bapak Presiden Prabowo. Merdeka, menang, Indonesia maju. Dan aku pun nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan. Nah, udahlah Mbak Salsa, kebanyakan ngeles, kebanyakan alasan, tau nggak? Sekarang ngomong masalah demokrasi, kebebasan. Kemarin nggak ingat lu ngatain orang buzzer, ngatain orang pengkhianat bangsa cuman gara-gara beda pendapat sama lo mengenai Ibu Ana si kerudung pink itu, Lu bilang fokus pada tuntutan. Enggak, kata gue to the point aja. Tuntutan yang mana? Tuntutan apa? Coba lu jelasin deh. Gue dari yang pertama respect banget sama lu, kagum, sampai udah lost respect ya. Sampai sekarang gue muak, tau gak sama lu, Mbak? Muak. Salsa Erwina, kayaknya lo udah kebangetan ya. Ini maksud lo apa nih? Bendera lo taruh di kursi kayak gini. Ini bendera merah putih kan? Jangan lo pakai alasan gak bisa mengibarkan bendera di negara orang, tapi lo memperlakukan bendera merah putih ini ya dengan tidak pantas, tidak sesuai aturan. Lo tuh anak FISIP katanya ya. Katanya lo anak FISIP UGM, ya kan? Berarti seharusnya lo tahu adab etika moral memperlakukan bendera merah putih kita. Apalagi lo lakukan itu di negara orang, which is ini adalah bagian dari diplomasi, cerminan diplomasi, gila ya. Ini terus juga ngapain lo pasang foto presiden dan wapres dengan tutup telinga? Bukannya kalian ini menginisiasi untuk ke DPR, untuk perbaikan DPR. Kalau udah mulai keluar jalur ini, urusan apa dengan pemerintah? Lo paham kan perbedaan fungsi eksekutif dan legislatif dan yudikatif di dalam Trends Politika? Lo fisik kan? Kayaknya kampus UGM perlu juga ditegur nih, alumninya modelan begini. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, lo fokus di pasal 7 ayat 3 ya. Tidak boleh menyentuh tanah, air, atau barang lain. Kemudian digunakan sebagai penutup meja, kursi, atau hiasan. Sedangkan tadi gue lihat di gambar lo itu lo tutup sebagai penutup kursi. Ya, Salsa ya. Tolong ya, pihak kampus UGM ini kasih teguran keras kepada alumninya, di mana dia lakukan itu di luar negeri yang mencoreng dong muka dari simbol negara Indonesia, identitas negara Indonesia, identitas bangsa Indonesia. Saya harap UGM ya selaku kampus tempat alumninya si Salsa ini harus memberikan teguran keras kepada si Salsa. Ya, makin lama makin blunder. Oke? Makin ngawur. Gue pikir lu mendingan stop deh Salsa ya. Gak usah juga lo jadi star syndrome begitu. Sama Ras. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana yang dilakukan oleh pemerintah. Turut berduka cita ya atas TikTok Live yang udah nggak bisa diaktifkan lagi di Indonesia. Kalau kita lagi yang harus jadi korban dari ini semua. Korban. Alright, kalian udah dengar narasi Salsa ini nih. Narasi yang dikeluarkan oleh Salsa ini adalah narasi misleading yang sangat provokatif. Yang apabila audiens yang mendengar narasi dari Salsa tidaklah bijak dan tidak melakukan cross check atau research kembali. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan memberikan simple analogi. Begini, ketika kalian menyewa mobil rental, sebelum kalian memakai dan mengoperasikan mobil itu, tentu saja ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan rental itu kepada kalian. Bagaimana cara kalian menggunakan mobil itu dan apa-apa yang kemudian tidak boleh kalian gunakan ya. Dan ketika kalian melakukan pelanggaran menggunakan mobil rental itu secara tidak seharusnya, pasti pemilik mobil rental menarik mobilnya dan tidak mengizinkan kalian untuk menggunakan mobilnya kembali. Seperti itu ya. Jadi kalau kita carikan teorinya ya, teori narasi model komunikasi yang dilakukan oleh Salsa ini relevan dengan teori jarum suntik ya. Jarum suntik. Yang mana teori jarum suntik itu menerangkan seperti ini. Narasi atau informasi itu disampaikan oleh satu orang dan kemudian ketika disuntikkan ke kulit kalian itu reaksinya menyebar dan menciptakan berlainan respon. Dan ini sepadan juga dengan teori stimulus respon ya. Respon dari orang-orang itu ada yang berbeda, ada yang kemudian mereka kritis dan research kembali, ada yang kemudian spontan.
spontan yang menjadikan narasi dari Salsa ini menjadi stimulan untuk berperilaku anomali seperti itu. Dear Salsa, sebelum Anda bicara seperti ini dan memprovokasi orang banyak, seharusnya Anda riset kembali. TikTok ini bukanlah perusahaan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka kebijakan yang dikeluarkan adalah murni kebijakan dari pemilik perusahaan. Yang mana di TikTok ini kita memiliki panduan komunitas, yang mana di sana diatur bagaimana cara kita menggunakan apa yang kemudian tidak boleh kita gunakan. Anda mendiskreditkan pemerintah seakan-akan Anda sudah tahu bagaimana cara menggunakan TikTok ini seperti itu. Kenapa kemudian akses live itu kemudian ditutup? Karena orang-orang menampilkan hal-hal yang tidak seharusnya. Bagi orang-orang yang biasa melakukan live streaming di TikTok, mereka tahu, jangankan menampilkan tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang menampilkan asap, api, dan caci maki, kita melakukan live streaming saja, nada suara ketika agak tinggi, ada melakukan dan menyebutkan nama-nama binatang dan terlibat pertengkaran, itu otomatis live yang kita lakukan itu di-ban. Jika pemerintah tidak melakukan sebuah kesalahan lalu disalahkan, itu sama saja mendiskreditkan pemerintah, padahal bukanlah pemerintah yang melakukan kebijakan itu, mengambil kebijakan itu. Kemudian kita sepakat Salsa bahwasanya kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun dan membuat negara kita ini agar kedepannya semakin baik. Namun ketika pemerintah tidak melakukan kesalahan, namun kita limpahkan kesalahan itu yang padahal tidak dibuat pemerintah, itu juga salah ya. Jadi memang kalau kita ada kesepakatan, kesepahaman terhadap apa-apa tuntutan kita ke pemerintah, kita suarakan itu. Namun jangan juga ketika pemerintah tidak melakukan kesalahan, disalah-salahkan. Itu namanya tonggak. Justru rakyatnya yang zalim kepada pemerintahnya. Mari kita sama-sama membangun negara ini dengan cara yang baik. Dan hati-hati bahaya provokasi. Dan ketika provokasi yang Anda lakukan itu menyebabkan aksi massa yang tidak bisa terbendung, itu tanggung jawabnya di diri Anda. Lalu siapakah yang bertanggung jawab atas waktu itu penonaktifkan live streaming? Mintalah pertanggungjawaban pada orang-orang yang sudah melakukan live streaming anarkis yang jelas melanggar panduan komunitas. Begitu ya. Nah ini teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Yang jelas Salsa ini berbahaya ya, memprovokasi rakyat Indonesia yang mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Indonesia saat ini sudah mulai kondusif, dia dengan bisa-bisanya gitu ya mengkritik pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Awalnya mengkritik DPR, tujuannya DPR lah, sekarang kok malah menyalahkan pemerintah. Bahkan media disampaikan oleh si Salsa itu di videonya itu ya kan, dibungkam oleh pemerintah Pak Prabowo Subianto. Ini betul-betul sudah menghina presiden, wakil presiden. Masa iya bendera merah putih dipakainya untuk nutupin kursi. Terus kiri kanannya foto Pak Prabowo dan Gibran dengan menutup telinga, seakan-akan pemerintah itu tidak peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.